sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong ternyata sengaja main jelek lawan Filipina agar diremehkan Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia 2023. Tampil gemilang saat lawan Rafael Struijk, pemain keturunan ini langsung diminta bela timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar gembira. Tepat tadi malam, Jepang resmi bantu Indonesia untuk kemajuan timnas Indonesia. Dengan cara yang luar biasa ini, 4 bintang lokal yang mungkin tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Shin Tae-yong ternyata sengaja main jelek lawan Filipina agar diremehkan Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia 2023. Begini penjelasannya. Baru-baru ini saya baru menyadari kenapa timnas Indonesia yang seharusnya menang mudah lawan Filipina di luar dugaan malah cuma dapat hasil imbang. Ternyata menurut saya ini cuma strategi tipuan mematikan Shin Tae-yong agar Jepang, Irak, Vietnam terjebak dalam permainan mental ketika lawan timnas Indonesia nanti. Dunia seolah sangat terkejut sebenarnya bagaimana bisa timnas Indonesia yang sudah diperkuat pemain naturalisasinya bisa gagal menang lawan Filipina. Bahkan timnas Indonesia kebobolan terlebih dahulu. Dan yang mengherankannya lagi, Shin Tae-yong tampak santai dan tidak marah-marah layaknya gawang timnas dibobol Kuwait ketika kualifikasi Piala Asia. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar. Permainan apalagi yang akan dilakukan otak jenius Shin Tae-yong ini? Se-Indonesia dibuat heboh dengan hasil ini. Padahal mereka semua jelas kena peran dan tipuan strategi Shin Tae-yong. Mari deh kita bedah satu persatu. Sebelum laga itu, mental pemain timnas Indonesia agak down usai kalah dari Irak 5-1. Terus perjalanan sangat jauh dari Irak ke Filipina itu menguras fisik, tenaga para pemain. Belum lagi kondisi lapangan yang sangat buruk dan gak standar FIFA itu. Jelas membuat Shin Tae-yong berpikir keras. Buat apa keluarkan jurus andalan sekarang kalau pemain dalam kondisi gak maksimal? Rugi kalau strategi ampuhnya bocor sekarang hanya dalam laga melawan Filipina dengan kondisi gak maksimal. Jadi yang menurut saya Shin Tae-yong pilih sengaja main jelek sekalian lah, biar semua orang nantinya akan meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Dan hal itu terbukti, Indonesia hanya main imbang 1-1 lawan Filipina. Kalian yang marah, yang sedih, yang minta Shin Tae-yong dipecat dari pelatih timnas Indonesia sukses kena perangkap jebakan hebat Shin Tae-yong. Dan sebenarnya pengakuan manajer timnas Pak Sumarji itu sebenarnya memberikan bocoran bahwa Shin Tae-yong jelas merahasiakan strategi ampuh untuk Piala Asia. Jadi ya saya baru ngeh sekarang bahwa Shin Tae-yong ini pelatih jenius gak cuma soal teknis, tapi juga soal non-teknis. Setuju gak kalian dengan hal ini? Silakan komen di bawah ini ya. Tampil gemilang saat lawan Rafael Struijk, pemain keturunan ini langsung diminta bela timnas Indonesia. Dalam pertandingan ADO Den Haag U21 versus Feyenoord U21 di Liga Belanda Ustrip 21 tersaji 2 pemain keturunan Indonesia yang saling bertarung berebut kemenangan. Pemain keturunan Indonesia yang pertama adalah Rafael Struijk
Sementara satu lagi merupakan Delano van der Heijden yang langsung mendapatkan perhatian dari pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya Van der Heijden mampu tampil gemilang dalam pertandingan yang berakhir sama kuat 3-3 pada Sabtu 9 Desember 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat waktu setempat. Van der Heijden sendiri bermain sebagai gelandang serang dan sukses mencetak 1 gol. Hebatnya, Van der Heijden mencetak gol ketika baru dimainkan di babak kedua. Meski mendapatkan menit bermain yang sedikit, pemain berusia 19 tahun itu mampu membuktikan diri dan menyumbang 1 gol agar laga berakhir 3-3. Penampilan Van der Heijden pun ternyata membuat pencinta sepak bola tanah air langsung terpukau. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Alhamdulillah, kabar gembira. Tepat tadi malam, Jepang resmi bantu Indonesia untuk kemajuan timnas Indonesia. Dengan cara yang luar biasa ini, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa angkat bicara terkait adanya wasit Jepang yang bertugas di pertandingan Liga 1. Sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI, ini merupakan inovasi untuk terus melakukan pembinaan wasit di Indonesia, kata Ratu Tisa. Kali ini ada 2 wasit asing Jepang yang bertugas dalam periode singkat saja. Lanjutnya, Futoshi Nakamura dan Yusuke Araki akan bertugas sebagai wasit utama. Sementara asisten wasit masih tetap dipegang oleh wasit lokal. Tunggu saja, ucap Ratu Tisa. Kehadiran wasit asal Jepang itu tentu saja menjadi keuntungan bagi wasit-wasit Indonesia. Mereka bisa melihat dan belajar bagaimana wasit asal Jepang itu mengambil keputusan dalam sebuah pertandingan. Selain itu, adanya wasit asal Jepang tersebut juga karena faktor kerjasama PSSI dengan JFA. Kerjasama itu dilakukan agar kepemimpinan wasit-wasit di Indonesia bisa lebih baik lagi. Ini juga sebagai salah satu bentuk sharing pengetahuan untuk wasit-wasit Indonesia, karena pada dasarnya wasit itu satu kesatuan dengan tim referee PSSI, tutup Ratu Tisa. Empat bintang lokal yang mungkin tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Para pemain yang kini bermain di luar negeri diprediksi bakal jadi prioritas Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Nah, kondisi ini membuat beberapa bintang dari liga lokal mungkin tersisih. Simak daftar bintang-bintang lokal yang mungkin tersisih dari timnas Indonesia di bawah ini ya. Fahrudin Arianto. Fahrudin masih layak membela timnas Indonesia. Secara teknis, performanya masih sangat bagus. Fahrudin juga punya jiwa kepemimpinan yang bisa membantu skuad Garuda. Namun dengan asumsi Justin Hubner bisa bermain di Piala Asia 2023, sulit untuk melihat ada nama Fahrudin di skuad timnas Indonesia. Apalagi dia juga mulai tersisih dengan kehadiran Wahyu Prasetyo. Alfa Andra Dewangga tampil konsisten dan mampu membawa PSIS Semarang berada di papan atas klasemen BRI Liga 1. Jika melihat performa apiknya, Dewangga layak untuk dapat panggilan ke timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri, penampilan Egy Maulana Fikri bersama Dewa United cukup bagus. Namun, Egy Maulana Fikri harus tampil lebih konsisten jika ingin masuk skuad Piala Asia 2023. Dia punya pesaing sangat kompetitif yakni Yakob Sayuri yang gaya bermainnya disukai Shin Tae-yong. Stefano Lillipali memenuhi segala syarat untuk dapat panggilan membela timnas Indonesia.
Lily Pali dalam performa yang sangat bagus dengan 9 gol dan 11 assist. Dia juga membawa Borneo Football Club berada di puncak klasemen. Namun Lily Pali cukup lama tidak masuk dalam daftar panggil Shin Tae-yong. Sang pelatih merasa ex-pemain Bali United itu tidak cocok dengan skema bermain yang ingin diterapkan. Jika ada masukan silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.